Universitas Sulawesi Barat. Halo teman-teman, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap, di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitunya lah pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak video ini baik-baik ya. Coba deh kalian perhatikan video animasi ini menyalakan senter. Kita bisa lihat cahayanya. Ya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda dapat memancarkan cahaya. Misalnya matahari, lampu, dan api. Dan tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, kita dapat melihat benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya yang lain. Cahaya pantul itu masuk ke dalam mata. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat benda. Kalau mata normal, saat cahaya datang, bayangan jatuh tepat di retina, sehingga dapat melihat dengan jelas. Namun, penderita cacat mata berbeda loh, karena saat cahaya datang, bayangan tidak jatuh tepat di retina, sehingga diperlukan alat bantu sesuai dengan cacat matanya. Seperti pada saya sendiri, saya adalah salah satu penderita cacat mata, di mana saya menggunakan kacamata sebagai alat bantu agar saya bisa melihat dengan jelas. Jika saya melepas kacamata ini, di sekitar saya mungkin kurang jelas, tetapi jika saya menggunakan kacamata ini, segala apa yang saya lihat di depan mata saya itu terlihat jelas. Ya, ada beberapa macam penderita cacat mata. Rabun jauh atau miopi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat sesuatu atau benda yang jauh. Kenapa bisa begitu? Karena bayangan dari benda yang jauh jatuh di depan retina. Agar bayangan benda dapat jatuh di tepat di retina, maka penderita menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Kalau rabun dekat atau hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina, sehingga perlu menggunakan kacamata berlensa cembung atau glass. Kalau kakek aku nggak bisa dua-duanya loh. Nggak bisa lihat benda dekat maupun jauh. Ya, itu namanya presbiopi atau cacat mata tua. Biasanya memang diderita oleh orang berusia lanjut. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan sifat-sifat cahaya. Adapun sifat cahaya pertama yakni cahaya dapat merambat lurus. Oke teman-teman, kalian bisa memperhatikan gambar ini. Jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat tampak cahayanya merambat lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah tampak seperti garis putih yang lurus. Itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian simak video ini.
Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama-tama kita siapkan bahan 3 buah karton yang tebal teman-teman. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil yang sejajar teman-teman. Nah, lubang ini kita susun menjadi titik yang lurus. Kemudian pada kertas karton yang sudah kita buat dan yang sudah kita lubangi ini kita susun dengan sedemikian rupa seperti pada gambar ini. Setelah itu kita letakkan sebuah lilin pada ujung kertas karton. Kemudian kita amati pada sebelah ujung kertas karton lainnya. Posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi 1 garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat. Begitupun sebaliknya. Ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut tidak dalam posisi 1 garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti cahaya lampu senter. Ketika kita nyalakan akan merambat lurus. Kemudian contoh kedua, cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak merambat lurus. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Dan contoh yang ketiga adalah cahaya lampu mobil. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Jika kalian meletakkan senter yang menyala, kemudian kalian sandingkan dengan gelas yang berisikan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas yang berisikan Kemudian contoh air. berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening ke tembok, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok tersebut, maka cahaya tersebut dapat menembus gelas. Itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda hal dengan jika kita mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, contohnya seperti gelas plastik yang tidak transparan dan juga batu. Cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter tersebut tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Ya, itulah tadi pembahasan tentang cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang bisa kita kesimpulkan dari pembahasan kedua ini tentang cahaya mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Selanjutnya kita menuju ke sifat yang ketiga tentang cahaya dapat dipantulkan. Ya, pada sifat cahaya yang ketiga ini, siapkanlah sebuah senter dan 2 cermin datar. Kemudian kita pantulkan senter tersebut ke salah satu cermin datar dan kita bisa mengarahkan dan memantulkannya ke cermin yang lain. Berdasarkan percobaan tersebut, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Itu artinya cahaya bisa dipantulkan. Ya, baiklah, di dalam pemantulan cahaya kita bisa mendapatkan jenis-jenis pemantulan cahaya, yang dimana kita dapat membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama pemantulan baur, yang kedua pemantulan teratur. Pemantulan baur itu merupakan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang.
Jadi kita bisa memperhatikan pada gambar ini, pemantulan baur dilakukan pada benda yang bergelombang atau tidak rata. Ya, kemudian kita menuju ke pemantulan yang kedua, yakni pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Nah, ini adalah contoh pemantulan yang datar atau teratur. Ya, jadi itu adalah perbedaan dari pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Ya, kita menuju ke sifat cahaya yang keempat, yakni cahaya dapat dibiaskan. Di sini kita melihat sebuah benda yang dimana terdapat satu buah pensil, ada juga gelas yang berisikan air. Dan pada pensil tersebut kita masukkan ke dalam sebuah gelas yang berisikan air. Dan kita bisa melihat pada gambar ini, di mana sebagian pensil yang dimasukkan ke air terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya sehingga pensil tersebut terlihat patah. Jadi, cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Dua medium tersebut yakni medium padat dan medium cair. Di sini pada pensil dan gelas yang berisikan air, sebenarnya pensil tersebut tidak patah, tetapi dikarenakan pembiasan yang dilakukan pada medium cair. Ya, selanjutnya kita menuju ke sifat cahaya yang terakhir, yakni cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya perpaduan dari beberapa warna cahaya yang disebut dengan spektrum atau spektrum warna. Spektrum warna tersebut terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang bisa disingkat dengan Magikuhibiniu. Tahu kan kata tersebut? Itulah salah satu kata yang dimana anak-anak di zaman dulu dan menggunakan kata tersebut dalam sebuah permainan. Dan pembahasan ketiga pada materi ini yakni cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air akan menyebabkan munculnya pelangi. Bisa dilihat pada GIF ini. Ini adalah salah satu percikan air yang dimana dipantulkan oleh cahaya matahari yang membuat sebuah pelangi. Ya, itulah tadi pembahasan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Semoga pada video animasi ini bisa memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua dan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.